Bismillahirrahmanirrahim. Babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab riwayat-riwayat yang datang seputar persoalan menyembelih untuk selain Allah. Ya, jadi yang dimaksud dengan menyembelih untuk selain Allah di sini adalah apa? Menyembelih dalam rangka taqarrub. Ya, tahu ya taqarrub ya? Dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, seperti misalnya jin, ya, begitu juga arwah-arwah, ya, kuburan, tempat-tempat yang diagungkan, misal petilasan, ya, atau bahkan ya taqarrub kepada pembesar, ya, presiden, raja atau utusannya. Misalnya dia masuk kampung, kemudian disembelih untuknya saat dia menginjakkan kaki di ya gerbang kampung. Kemudian hewannya ya tidak dimakan, melainkan ditanam begitu saja. Maka penyembelihan ini bukan untuk tamu, tapi penyembelihan ini hukumnya ya sebagai bentuk taqarrub, ya, ibadah. Jelas ya? Lain hal kalau misalnya disembelihnya ya sehari sebelumnya, kemudian dimasak, kemudian dihidangkan, maka sembelihan ini untuk tamu, itu boleh. Ya, boleh. Tapi kalau penyembelihan yang dilakukan untuk pembesar, kemudian dialirkan darah, ya, artinya dirobek leher sembelihan itu saat si pembesar itu masuk ke gerbang kampung, ya, sebagai sebuah seremoni, maka ini bentuknya ibadah, gitu. Ya, bedanya tadi, ya, ini dagingnya dimakan, ada yang dagingnya nggak dimakan. Jadi kalau dagingnya nggak dimakan, berarti ini bentuknya taqarrub pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti yang banyak dilakukan ya oleh orang-orang ya di pesisir, seperti misalnya mereka melakukan sembelihan, kemudian hewannya dia larungkan, ya, dia labuhkan ke laut. Ini bentuk penyembelihan dalam rangka taqarrub kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Ya, tapi kalau untuk tamu seperti apa gambarannya? Yang nggak ada kaitannya dengan kedatangan ya dia di gerbang kampung, tapi kita tahu besok dia akan datang, kita sembelih sehari sebelumnya, kita masak. Nah, ini sembelihan untuk selain Allah juga penyebutannya. Tapi yang bentuknya boleh apa nggak boleh? Boleh, gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan, karena penyebutan menyembelih untuk selain Allah ini umum. Cuman yang dimaksud dalam bab ini yaitu yang kaitannya bertentangan dengan tauhid, yaitu yang ada unsur taqarrubnya. Ya, ada unsur ibadahnya kepada selain Allah yang dia sembelihkan untuknya, ya, untuk orang itu, tamu atau misalnya seekor sembelihan. Sembelihannya macam-macam. Ya, sembelihannya bisa ayam, bisa kambing, bisa bebek, bisa sapi, bisa unta. Ya, tapi ya kalau dilakukan dalam rangka taqarrub kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah, ini hukumnya bertentangan dengan tauhid. Menyembelih untuk kesembuhan begitu juga. Ya. Menyembelih untuk jin, seperti misalnya disembelih ya hewannya kemudian dilempar begitu aja di tempat ya tertentu. Ya, misalnya dilempar ke air terjun atau dilempar ke laut atau dilempar kemanapun. Artinya hewannya nggak dimakan. Ya, yang dimaksud darinya apa? Ya, mengalirkan darah. Menyembelih untuk pembangunan sama. Ya, dialirkan darahnya di mana? Di ya peletakan batu pertama misalnya, di pondasi. Ya, ini banyak juga dilakukan oleh ya masyarakat ya awam ya di tengah-tengah kaum muslimin, banyak yang melakukan seperti itu. Menyembelih untuk acara, ya, untuk hajatan biar enggak hujan misalnya, dilakukan sembelihan ya di bawah tarup, ya, di tiang tarupnya. Ini semua bentuknya adalah menyembelih yang merupakan ibadah. Kalau diberikan kepada selain Allah, ya, maka ini hukumnya kesyirikan, bertentangan dengan tauhid. Baik, di sini disebutkan oleh para ulama atau oleh penulis ya beberapa dalil dari Al-Qur'an dan juga dari hadis. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Masih. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163.
Katakanlah, wahai Muhammad, sungguhnya salatku wa nusuki. Ini sisi pendalilannya di sini. Ya. Sisi pendalilan dari ayat ini pada kalimat wa nusuki, karena nusuk di situ artinya apa? Aidzabhi, maksudnya penyembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu, dan kepada demikian aku diperintah. Ya, di mana diperintah? Ya, kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Hunafa, di atas agama yang hanif. Ya, lurus di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan. Itu yang dimaksud dengan agama yang hanif. Ya. Nah, di situ diperintahkan. Ya, wa bidzalika umir, kepada demikian aku diperintahkan. Jadi kita semua diperintah untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Termasuk dalam urusan penyembelihan. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama kali berserah diri. Yang kedua adalah firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Dia. Ya, salat dan penyembelihan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada taqdim haqqun ta'khir. Ya. Harusnya ya fasholli li rabbika wanhar lahu, gitu ya. Nah, menyembelihlah untuk Dia. Tapi di sini enggak disebut lagi lahunya. Nah, kan sudah dicukupkan dengan li rabbik. Ya. Di sini didahulukan ya untuk Rabbmu, maka kamu menyembelihlah. Berarti seperti kata para ulama bahasa, ya, bahwa ini memberi maksud ya al-hasr, bahwa penyembelihan itu hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti firman Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Karena pada asalnya na'buduka, ya, na'buduka Allah wa nasta'inu bika, ya Allah. Ya, tapi ketika didahulukan ya maf'ul bihnya, ya, objeknya, ya, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berarti ibadah dan minta pertolongan hanya boleh serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Qala wa Ali, dan dari Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib, qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah menyampaikan kepadaku 4 perkara. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdisa. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat siapa yang merubah ya petunjuk-petunjuk jalan. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Akhra ya Abdurrahman. وذبيحته لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه
والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى انتهى. والصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وقوله صلاتي يشمل الفرائض. طيب حسبك. باب ما جاء في الذبح لغير الله. Bab ya ma jaa alladzi jaa gitu, yang datang. Maksudnya apa yang datang? Ini minal akhbar, minal riwayat. Maksudnya riwayat-riwayat yang datang. Karena agama kita itu isinya apa? Ilmu riwayat. Sumbernya apa? Al-Quran dan hadis. Kedua-duanya datang kepada kita melalui jalur riwayatan. Ya, Al-Quran itu datang kepada kita melalui jalur periwayatan. Hadis datang kepada kita juga melalui jalur periwayatan. Jadi bab majah fi dzabhi li ghairillah, bab riwayat-riwayat yang datang seputar persoalan menyembelih untuk selain Allah. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadzal bab huwa min jumlatil abwab allati tasrahu ma'na la ilaha illallah. Bab ini bagian dari sekumpulan bab-bab yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Ingat enggak? Ya, dalam bab tafsir kalimat tauhid, ya, bab tafsir syahadati alla ilaha illallah. Ya, di situ dikatakan oleh penulis kitab tauhid, ya, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Ya. Dan penjelasan ya dari judul bab ini, yaitu tafsir dari la ilaha illallah, adalah bab-bab berikutnya. Jadi bab-bab setelah bab tafsir, ya, syahadat la ilaha illallah, itu adalah penjelasan akan makna la ilaha illallah. Artinya dengan kata lain, ya, bab ini adalah bab ya tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah. La ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Maka bab ini pun juga bab ya la dzabha illa lillah. Gitu. Tidak ada penyembelihan kecuali untuk Allah. Wa anna man dzaba li ghairihi faqad asyrak, dan bahwasanya barang siapa menyembelih untuk selain Allah maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Ya. Artinya perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Ya. Baik. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa qadiyatu dzabhi qadiyatun 'azimah. Dan persoalan penyembelihan ini persoalan yang besar. Jadi kalau Anda melihat pada agama-agama sebelum Islam, dari apakah itu agama Yahudi, Kristen, atau agama-agama ya penyembahan kepada apa yang mereka anggap sebagai dewa-dewa, itu pasti nggak luput ya di situ ada prosesi namanya penyembelihan. Ya nggak sih? Ya. Sampai sekte-sekte satanik pun juga punya prosesi yang namanya penyembelihan. Yang disembelih orang. Yang disembelih orang. Jadi penyembelihan itu memang semenjak dulu ya sudah merupakan bentuk dari taqarrub. Bentuk dari ya taqarrub. Apa taqarrub? Mendekatkan diri. Ya. Maka dia adalah qadiyatun 'azimah, perkara yang agung, dhalla fiha katsirun min bani Adam, banyak dari anak Adam yang tersesat di situ. Fi dzabhi li ghairillah li aghradin mukhtalifah. Ya, dalam prosesi penyembelihan untuk selain Allah dengan tujuan yang beragam macamnya, yuzayyinu lahum syaitan, yang dihiasi oleh setan-setan. Ya. Gitu. Ya. Seperti yang terakhir misalnya ya, Gunung Padang yang dianggap sebagai altar. Ya, dianggap juga sebagai, kan ada yang bilang bahwa ini piramid. Udah pernah belum Gunung Padang? Ya, jalan-jalan di situ. Ya. Bukan mengunjungi tempat. Ya, yang di situ sebagai ya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kan mereka masih berselisih pendapat tentang Gunung Padang ini. Ada yang bilang itu piramid, ada yang bilang juga altar ya. Seperti altar penyembelihan suku ya kaum Maya. Ya.
Artinya penyembelihan ini memang ya umum dikenal pada ya umat manusia ini semenjak masa yang lampau. Ya. Maka Islam datang menjelaskan bahwa penyembelihan itu hanya boleh diberikan dan diperuntukkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah ta'ala dalil yang pertama, qul inna sholati wa nusuki. Ya, dalil yang pertama, katakanlah sungguhnya salatku dan nusukku, penyembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Berkata Ibnu Katsir, ya, ini sahibut tafsir. Jadi kalau antum mau tahu makna satu ayat, ya, maka kembali ke Ibnu Katsir atau Ibnu Jarir, karena yang paling tinggi levelnya itu riwayat atau tafsir ayat dengan riwayat, ayat dengan hadis. Nah, sumbernya itu ada pada tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Jarir yang utama. Ya'muru ta'ala an yukhbira al-musyrikin alladhina ya'buduna ghayra Allah wa yadhbahuna lahu. Ini tentang ayat yang pertama ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala memerintahkan nabinya agar ia mengabarkan kepada orang-orang musyrikin yang mengerjakan ibadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, annahu akhlasa lillahi salata wa dhabihah, bahwasanya dirinya yaitu Muhammad mengikhlaskan untuk Allah salat dan sembelihannya. Artinya jalan kita berbeda. Ya, jalan kita berbeda. Mereka menyembelih beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ya, sedangkan Muhammad mengerjakan salat untuk Allah dan menyembelih hanya untuk Allah. Lianal musyrikin ya'buduna al-asnam wa yadhbahuna lahu. Karena orang-orang musyrikin mengerjakan ibadah kepada berhala. Ya. Dan menyembelih untuknya. Fa amarahu ta'ala bi mukhalafatihim wal inhiraf amma hum fihi. Maka Allah merintahkan nabinya untuk menyelisihi mereka. Ya, dan berpaling dari ajaran mereka. Ya, jadi pertama di sini kita dapati bahwa Islam itu punya karakteristik sendiri. Dia nggak bisa dicampur adukan dengan ajaran yang lain di luar al-Islam. Yang kedua, perbedaan ini harus ditonjolkan, harus ditampakkan. Nggak boleh disembunyikan dengan alasan toleransi. Ya, nggak boleh disembunyikan dengan alasan toleransi. Dan kita baca itu dalam sholat kita, dalam doa istiftah kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ya. Jadi harus diproklamirkan perbedaan ini. Ya, nggak boleh dikaburkan dalam rangka untuk toleransi, ya, sehingga akhirnya dianggap seolah-olah nggak ada masalah. Kita punya masalah besar, kami dan kalian musyrikin, masalah kami besar dengan kalian. Itu. Ya, jadi kalau misalnya hadir lewat ya timeline Facebook kalian, orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah, jangan dilewatin begitu aja, komentar. Ya, komentar yang sopan, tapi ya dalam artian jangan sampai kalian nanti akhirnya terjebak dengan undang-undang ITE gitu. Ya, terjebak dengan undang-undang ITE. Ya, maksudnya sopan ya, jelaskan yang benar dalam persoalan itu. Ya, tapi jangan beri mereka celah untuk mereka ya ngerepotin kalian dengan menjerat kalian dengan undang-undang ITE. Jadi ada tanggung jawab dakwah satu sisi, namun kita juga harus melindungi dakwah. Ya, jadi jangan gegabah. Tapi tetap harus ditampakkan perbedaan itu, nggak boleh disamarkan. Kemudian yang terakhir, ya, larangan tasyabbuh, larangan ya meniru orang musyrikin. Itu sebelum dalam hal berpakaian, yang duluan apa? Akidah. Sekarang kalau di kita ini kebanyakannya ribut masalah pakaian, tapi akidahnya ternyata sama. Ya, akidahnya musyrikin.
Qala fa amara ta'ala bi mukhalafatihim, maka Allah menyuruh nabinya untuk menyelisihi mereka, wal inhiraf amma hum fihi, dan berpaling dari ajaran mereka, wal iqbal bil qasd wan niyyah wal azm ala al ikhlas, dan menghadapkan diri dengan niat ya dan azam untuk senantiasa ikhlas hanya kepada Allah taala. Intaha. Selesai perkataannya Ibnu Katsir. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Fas-salawatul khams hiya a'zamu fara'idil Islam ba'da syahadatain." Dan salat yang 5 waktu merupakan kewajiban Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Qul inna salati. Katakanlah sungguhnya salatku. Artinya setelah 2 kalimat syahadat, maka kewajiban yang teragung setelahnya itu apa? Salat yang 5 waktu. Ya, sedangkan salat digandengkan dalam surat ya dalam ayat ya fasalli li rabbika wanhar digandengkan dengan an-nahr, digandengkan dengan apa? Dengan penyembelihan, menunjukkan tinggi dan besarnya persoalan penyembelihan. Bahwa jangan seorang itu menyembelih apapun ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah kemarin itu saya sempat lihat di timeline Facebook ya, kutipan dari entah itu Menteri Agama yang dulu apa ya, yang dia bilang bangun jembatan ya tidak bisa kecuali dengan menyembelih kepala kerbau. Kemudian dia bilang musyrik, enggak, itu diplomasi dengan jin gitu. Ada musyrik nih orang. Ya, ente enggak menganggap bahwa itu kesyirikan, ente yang musyrik. Enggak ada lagi. Itu sebenarnya postingnya lama gitu. Cuman nongol lagi kemarin. Pernah lihat enggak? Nanti kalau nongol lagi bisa disimpan itu. Itu ya diplomasi dengan jin katanya. Setelah disembelih ditanam kepala kerbau beres katanya. Itu bentuk negosiasi yang canggih ya dalam diplomasi dengan jin. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Lanjut Abdurrahman. Qauluhu salati wa qawluhu salati yashmalu al-fara'id wa an-nawafil. Was-salawatu kulluha ibadah wa qad ishtamalat ala naw'ayn du'a. Du'aul mas'alati wa du'aul ibadah. Wa ma kana fiha min as-su'ali wat-talabi fa huwa du'aul mas'alah. Wa ma kana fiha min al-hamdi wat-thana'i wat-tasbih wal-ruku'i was-sujud wa ghayri dhalika min al-arkani wal-wajibati fa huwa du'aul ibadah. Wa hadha huwa at-tahqiq fi tasmiyatiha salatan li'annaha ishtamalat ala naw'ayn du'a alladhi huwa salatun lughatan wa syar'an. Kama qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bi hadzal ma'na. Baik. Yang pertama yang disebutkan ya dalam ayat tersebut, qul inna salati, katakanlah sungguhnya salatku. Salat ini seperti yang dikatakan merupakan a'zamu fara'id ba'da asy-syahadatain. Kewajiban yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Salat yashmal al-fara'id wa nawafil, termasuk ya ke dalam ya penyebutan salatku, apakah itu salat yang wajib maupun salat yang nafilah, salat yang sunnah. Artinya semuanya enggak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Jadi kalau misalnya orang salat 5 waktu nih rajin di masjid. Ya. Terus karena ada hajat tertentu dia salat untuk selain Allah, ya dia musyrik. Musyrik. Kalau dia bilang, "Saya juga salat," ya justru itulah syirik, gitu aja. Justru itu yang namanya kesyirikan. Orang udah ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Anda udah sholat untuk Allah, sholat juga untuk selain Allah, justru itu syirik. Gitu. Ya, kalau kamu nggak sholat sama sekali, ya maka kekufuranmu lebih jelek justru daripada orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin itu bukannya nggak ibadah kepada Allah, mereka ibadah kepada Allah. Namun di samping ibadah mereka kepada Allah, mereka ibadah kepada selain Allah. Ya, terjadinya persekutuan kan di situ. Ya.
Wa shalawatu kulluha ibadah, dan salat semuanya itu adalah ibadah. Wa qad ishtamalat ala naw'i du'a, dan yang namanya salat itu terkandung di dalamnya dua macam doa. Perhatikan. Ya, saya sudah ingetin kepada kamu ya, jangan catat semua tapi catat simpulnya. Ya. Terkandung dalam salat itu dua macam bentuk doa. Doa apa aja? Doaul masalah wa doaul ibadah. Ada doa namanya doa masalah. Ada doa namanya doa ibadah. Fakama kana fiha minas su'al wa talab fa huwa doa masalah. Yang terdapat dalam salat itu berupa permintaan, ya, dan permohonan, maka dia adalah doa masalah. Doa masalah itu artinya apa? Permintaan. Seperti misalnya yang ada dalam, ya, permintaan yang pertama dalam salat ada pada, ya, bagian yang mana? Hah? Dalam doa istiftah ada nggak? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wa thalji wa barad. Permintaan. Maka salat dari sisi ini dia adalah doa masalah. Jadi doa masalah itu apa artinya? Permintaan. Ya. Begitu juga masuk setelah istiftah apa? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permintaan. Ya. Jelas? Kemudian ruku. Ya. Ruku ada doa enggak? Enggak. Ya, wa ambar ruku kata Nabi fa'azzim fihi rabb. Agungkanlah di situ Rabbmu. Ya. Subhana rabbiyal azim, ya. Kemudian tidak, ya, tasbih, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd. Kemudian sujud, subhana rabbiyal a'la, ya. Yang umumnya kan gitu, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma sujud fajtahidu fid du'a." Ya. Sungguh-sungguhlah kamu di saat sujud untuk berdoa. Jadi di saat doa, di saat sujud, ya, boleh baca doa, minta apa aja. Ya kan? Hatta pakai bahasa Indonesia pun boleh, apa? Ya Allah, minta rumah ya Allah, kontrak udah kelamaan ya Allah. Misalnya ada yang nyengir. Ya Allah, jodoh ya Allah. Yang nyengir lain lagi orangnya. Gitu kan? Ya. Minta tambahan rezeki, minta keturunan, minta kesuksesan dalam belajar, ya, dimudahkan dalam semua urusan, ya, minta dalam sujud, ya. Nah, semua yang ada, semua permintaan dalam sholat, maka sholat adalah doa masalah namanya. Ngerti? Paham tuh? Ya. Wa makana fiha minal hamd wa tsana wa tasbih wa ruku' sujud. Dan semua yang terdapat dalamnya pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, ya, mensucikan Allah, ruku' dan sujud. Ya. Wa ghairu dzalika minal arkan, dan yang lain sebagainya dari rukun-rukun berdiri kita di saat salat, ya. Kemudian juga apa? Khusyuk dalam salat, tumaninah dalam salat, perpindahan dari rukun ke rukun, wal wajibat, perpindahan dari yang wajib kepada yang wajib, fahuwa doa ibadah, itu adalah doa ibadah. Nggak boleh, ya, rukuk kepada selain Allah, nggak boleh sujud kepada selain Allah. Jadi sebagaimana nggak boleh minta kepada selain Allah, hajat yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, nggak boleh juga kita sujud rukuk, ya, berdiri dengan ta'zim, ya. Apa juga kita khusyuk kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Gitu. Jadi sebagian, ya, pendidikan ala militer, ya, itu dikhawatirkan ada bentuk, ya, peribadatan kepada selain Allah. Ya. Ketundukan yang berlebihan kepada atasan, ya, itu dikhawatirkan terdapat dalamnya
ya bentuk peribadatan kepada selain Allah. Jadi kalau seorang nggak paham apa itu ibadah, batasan-batasannya, dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan, kufuran dari arah yang tidak dia suka. Jadi khawatirkan seperti itu. Wala wa tahqiq fi tasmiyatiha salatan. Dan inilah maksud dinamakan ya doa itu sebagai salat. Ya. Lianna ishtamalat ala naw'i du'a. Karena ya salat terkandung di dalamnya dua macam doa. Alladhi huwa salatun lughatan wa syar'an. Yang mana secara bahasa dan secara syar'i doa itu juga disebut salat, atau salat itu artinya apa? Doa. Jadi salat, kalau ditanya apa pengertian salat? Secara bahasa doa. Ya. Atau kalau secara syar'inya gimana? Ya, doa masalah dan doa ibadah gitu aja. Ya, atau kalau mau sesuai dengan ya keterangan kitab, salat itu apa? Ya. Apa salat? Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kama qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Qayyim bi hadzal ma'na. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Tadi antum baca Syekhul Islam Ibnu Qayyim atau wow? Tentang makna salat. Bahwa salat itu ya adalah doa. Terkandung dalamnya doa masalah dan doa ibadah. Iqra Muhammad wa nusuki. Ini suddi. Wa mahyaya wa ma'amutu di situ mitu. Nah. Kalau tadi di awal ma'ati itu kan bentuknya fi'il kan? Harusnya ati apa fi'ilnya apa? Mudhari kan? Harusnya amutu. Jadi gitu. Jadi harusnya sama gitu. Enggak boleh atihi kemudian wa mamitu, enggak bisa. Bisa sih secara bahasa bisa, cuman enggak enak. Jadi bisa ditulis itu enggak usah disalahin, tapi fi nuskhah gitu ya. Itu caranya. Cara qaid itu gitu. Ada? Nah, iya gitu. Jadi fi nuskhah wa amutu alaihi. Lanjut. أن هذه والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد والأعمال الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيئا لغير الله، فإن من كان فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله وما أنا من المشركين. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد والعبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة. Nah, masbuk. Wa nusuki, sekarang bagian kalimat wa nusuki. Tadi yang pertama inna sholati ya. Yang kedua nusuk sekarang. Ya, qala Tsauri 'an Suddi, ya, berkata Tsauri Sufyan bin Sa'id. Tsauri 'an Suddi 'an Sa'id bin Jubair. Ya. Sa'id bin Jubair ini sayyid tabi'in ya. Masuk ya ulama tabi'in ya. Ini yang dibunuh oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ya, qatalahu zulman ya, dibunuh dia oleh Hajjaj ya dengan zalim ya. Wa nusuki dzabhi. Jadi ini tafsirannya Sa'id ya, bahwa nusuk di situ artinya adalah dzabhi dan penyembelihanku. Kadzalika qala ad-Dhahhak. Seperti itu juga yang dikatakan oleh Ad-Dhahhak. Ya. Siapa namanya Dhahhak? Ya, Dhahhak ini nama kalau enggak salah. Qala qawlu wa mahyaya wa mamati
dan hidup dan matiku. Apa maksudnya? Ai ma atihi fi hayati. Dan semua yang aku lakukan di hidupku. Wa ma amutu alaih. Ya, dan semua yang aku mati di atasnya. Minal iman, dari yang berupa keimanan wal amalus saleh. Ya, apa yang aku lakukan dan yang aku mati di atasnya dari yang berupa keimanan dan amalan saleh. Ya. Jadi keimanannya lillahi rabbil alamin, amalan saleh juga lillahi rabbil alamin. Ala lillahi rabbil alamin ay khalisan liwajhih. Maksudnya ikhlas semata-mata mengharapkan ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya keimanan-keimanan yang dia datangkan, ya amalan-amalan saleh yang dia lakukan, ya dan dia mati di atasnya, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ikrar, berupa ikrar yang dibaca oleh seorang muslim di setiap salatnya dalam doa istiftah. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kepadanya aku diperintah ya dan akulah orang yang pertama kali berserah diri. Ai min hadhil ummah. Maksudnya dari umat ini. Ya bahwa akulah orang yang pertama kali berserah diri. Wa hada qaulu a'immatut tafsir. Nah, inilah pendapat para imam tafsir. Ya, maksudnya apa? Wa nusuk itu artinya dzabhi, penyembelihan, kemudian wa mahya wa mati itu artinya apa? Ma'atihi fi hayati wa ma'amutu alaihi minal iman wal amal itu baik. Itu simpel. Ya, persoalan yang harus kita ya pegang, pahami ya dan ingat. Ya, itu faedah yang harus diingat. Jadi kalau misalnya kita baca dalam sholat, misalnya baca doa istiftahnya ya seperti yang tadi ya, karena doa istiftah kan ada banyak bacaannya. Misalnya antum baca doa istiftah yang satu ini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Kemudian sampai kepada inna salati ya wa nusuki wa dzabhi. Dia paham makna nusuk artinya apa? Penyembelihan. Wa mahyaya, hidup dan matiku apa artinya? Amal imanku, amal solehku yang aku mati di atasnya. Gitu. Imanku, amal solehku yang aku kerjakan dan yang aku mati di atasnya. Semua itu adalah lillahi rabbil alamin. Adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Gitu. Wa hadha huwa qaulu a'immatut tafsir. Dan inilah pendapat para imam-imam ahli tafsir. Wal maksudnya adalah anna hadhihi ayat dalat ala anna aqwal al-'abdi wa a'malahu al-batin wa adh-dhahira la yajuzu an yusraf minha syai'un li ghairi Allah ka'inan man kan. Maksudnya adalah bahwa ayat ini menunjukkan ucapan-ucapan hamba, amalan-amalan hamba yang tampak maupun yang tersembunyi, semuanya la yajuz, tidak boleh an yusrafa minna syai'un, tidak boleh satu pun diberikan li ghairillah, kepada selain Allah, kainan man kan, siapapun dia. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah siapapun dia. Man sarafa minna syai'an li ghairillah, dan barang siapa memberikan sedikit saja darinya untuk selain Allah, faqad waqa'a fi ma nafahu ta'ala, berarti dia telah terjatuh kepada apa yang Allah nafikan dalam ayat itu. Ya, berupa apa? Kesyirikan. Dinafikan artinya apa? Ya, ditiadakan. Karena di situ dikatakan wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk dari orang musyrik. Tapi perbuatannya misalnya syirik. Ya, berarti dia terjatuh kepada kebalikan yang disebutkan pada ayat itu. Faqad waqa'a fi ma nafahu ta'ala min asy-syirk, maka berarti dia telah terjatuh kepada apa yang telah dinafikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat itu berupa kesyirikan pada firman-Nya, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk dari orang-orang musyrik. Qala wal Qur'anu kulluhu fi taqrir hadha at-tauhid fil ibadah wa bayanihi wa nafyi asy-syirki wal bara'ati minhu. Dan Al-Qur'an semuanya, seluruh Al-Qur'an itu isinya berbicara tentang takrir hadha at-tauhid. Ya, penanaman ya dan pondasian
tauhid ini ya dalam ibadah. Itu tauhid ibadah. Wa bayanihi wa nafi syirk, dan penjelasan tentang tauhid dan penolakan terhadap kesyirikan, wal bara'ati minhu, dan sikap keberlepasan diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ayat yang ketiga atau dalil yang kedua itu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Kautsar. Ya, fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Dia. Ya, jadi salat dan penyembelihan di sini digandengkan. Ya, digandengkannya penyembelihan dengan salat menunjukkan akan ya besarnya persoalan penyembelihan. Ya, begitu juga takdim haqqut ta'khir, didahulukan yang seharusnya diakhirkan, ini juga menunjukkan akan ya agungnya penyembelihan dan bahwasanya penyembelihan hanya boleh diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Man yaqra? Iqra. حال أهل الكبر والنفرة وأهل البناء لله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى وقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية. Dalil yang kedua, ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Berkata Syekhul Islam, maksudnya Ibnu Taimiyah, amara wa yajma'a baina hatainil ibadatain. Allah Ta'ala menyuruh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menghimpun atau menggabungkan antara dua macam ibadah ini. Yang pertama apa? Salat. Yang kedua apa? An-nahr, itu penyembelihan. Wa huma sholatu wan nusuk, yaitu salat dan nusuk. Ya, nusuk adzabh, ya penyembelihan. Ad-dalatani 'alal qurbi wat tawaddu'i wal iftiqar. Yang mana kedua ibadah ini, ya salat dan penyembelihan, itu menunjukkan akan al-qurb, kedekatan, tawadhu', ya kerendahan hatian, wal iftiqar, dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Al-Fauzan, as-salatu ibadatun badaniyah. Salat adalah ibadah badan. Fa yadkhulu fiha kullu al-ibadatil badaniyah, sehingga masuk ya ke dalam pengertian salat di sini semua ibadah badan. Ya. Artinya dari seperti misalnya haji yang juga ibadah badan, ya tawaf ibadah badan. Wa nusuk ibadatun maliyah, sedangkan menyembelih adalah ibadah harta. Ya, Anda harus beli kambing, beli sapi, beli unta, beli ayam. Fa yadkhulu fiha kullul ibadat al-maliyah kulluha lillah, sehingga masuk ke dalam ya penyembelihan ini semua ibadah harta yang lainnya, semuanya hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ibadah harta dan juga ibadah badan yang tidak hanya terbatas kepada salat dan menyembelih saja. Ya. Ibadah harta lagi, ya selain menyembelih apa misalnya? Ya sedekah, zakat, ya apa lagi? Haji ibadah badan atau ibadah harta? Dua-duanya ya. Karena butuh ongkos perjalanan haji, umrah juga butuh ongkos, ya. Wa husnul dzan wa quwwatul yakin.
Kedua, ibadah ini menunjukkan akan kedekatan, kerendahan hati, kebutuhan kita kepada Allah. Ya. Dan menunjukkan juga akan husnudzan, ya, sikap baik sangka. Ya, jadi baik sangka itu bukan malah meninggalkan perintah. Kemudian dia bilang, ya Allah Rahim, Rahman. Tapi baik sangka justru dengan mengerjakan perintah. Ya, walau dalam bentuk ya mengurangi harta, walau dalam bentuk ya menahan selera, ya, menahan keinginan, mengurangi kemauan, ya. Kemudian dia baik sangka setelahnya kepada Allah, Allah nggak akan sia-siakan dirinya, gitu, enggak? Ya, bukan malah dengan mengerjakan larangan. Kemudian dia bilang saya baik sangka kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu namanya tertipu. Ya. Wa quwwatul yakin, dan kuatnya keyakinan. Itu sedekah pun juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasadaqatu burhan, bukti. Ya. Karena enggak ada orang yang sedekah kecuali dia yakin ya bahwa ganjarannya di sisi Allah. Wa tumaninatul qalbi ila Allah, dan ketenangan hati ya kepada Allah. Ya, artinya dia percaya ya besar fiqhnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan ya hambanya, tidak akan menyelisihi janjinya. Gitu. Dia dengan mengerjakan perintah ya dari salat, begitu juga penyembelihan, ya padanya terdapat nilai-nilai yang agung ini. Wa ila iddati, dan juga kepada janjinya. Ya. Idah apa? Idah ya, bukan idah. Idati. Apa idah? Janji. Wa'ad. Ya, kepada janjinya. Wa'ad. Aksu ahlil kibar, dan ini berbeda dengan orang-orang yang suka menyombongkan diri. Wa nufrah, yang hatinya selalu lari dari Allah. Wa ahlul ghina, dan yang merasa enggak butuh kepada Allah. Anillah. Alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim, yang dalam salatnya mereka merasa tidak butuh kepada Allah, ya, sehingga mereka enggak mengerjakan salat. Walladzina la yanharuna lahu, begitu juga orang-orang yang tidak menyembelih untuk Allah khaufan minal faqr, karena takut dari kefakiran. Ya, mereka menganggap ya bahwa kalau dia menyembelih duitnya berkurang, sehingga ya jadi fakir dia. Ya. Nah ini rahasianya dalam Islam. Bahwa dalam mengerjakan ketaatan justru di sana terdapat apa? Terdapat ya rezeki, pintu rezeki. Wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan katakanlah, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, suruh istighfar. Sesungguhnya dialah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar, Allah mengirim kepada kalian air hujan yang tercurah, ya. Wa yumditkum bi amwalin, dan memberikan kepada kalian anak, ya, yang harta, amwalin wa banin, dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, memberikan untuk kalian kebun-kebun, ya. Berarti yang tadinya tanahnya misalnya cuman 50 meter karena ada kebun, ya berarti 100 meter dong, gitu kan? Waja'al lakum jannat, waja'al lakum jannatin, waja'al lakum anhara. Dan Allah jadikan untuk kalian ya sungai-sungai. Artinya apa? Artinya bahwa ketaatan itu mengundang ya datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wa amma tazalakum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa kullan ja'alnahu nabiyya. Dan ketika Ibrahim meninggalkan orang-orang musyrikin dan apa-apa yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin, ya, kami berikan kepada Ibrahim apa yang selama ini ditunggu-tunggu olehnya, anak dari ya istri pertamanya siapa? Sarah. Ya. Allah kasih kepadanya siapa? Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub.
Ishaq dan Yaqub, wa kullan ja'alnahu nabiyya, dan keduanya kami jadikan nabi. Gitu. Ya. Jadi ketaatan itu mengundang rezeki, mengundang keberkahan. Jadi seorang muslim jangan khawatir dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu dan iman yang dia miliki, itu adalah hakikat rezeki yang sesungguhnya. Nah, waliyada jama'a bainahuma fi qawlihi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di antara kedua ibadah ini, salat dan menyembelih, dalam firman-Nya, "Qul inna sholati wa nusuki." Katakanlah, wahai Muhammad, sungguhnya salat dan nusukku. Salat dan penyembelihanku. Digabungkan juga di dalam surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Dia. Ya, karena agungnya dua macam bentuk ibadah ini. Ya. Baik, ada pertanyaan? Sampai jam 9 aja hari ini. Gimana biasanya juga mulai habisnya jam 9 aja, tadi mulai jam 8. Harus mulai jam 8. Jadi Ustaz datang kemarin tiba-tiba dibarengin sama truk. Pagi banget aku bilang datangnya. Ya, lagi mau taklim ya udah, alhamdulillah. Nak soal ya, kawan. Nah, anak ada pertanyaan? Syirik akbar. Karena itu bentuk peribadatan kepada selain Allah. Semua bentuk peribadahan kepada selain Allah hukumnya syirik akbar. Jadi kita udah ambil dalilnya ya. Ada perintah untuk menyembelih untuk Allah semata. Berarti sesuatu tidak diperintah kecuali pasti itu adalah ibadah. Nah, kalau dia berikan kepada selain Allah berarti dia melakukan syirik akbar. Kalau menyembelih untuk tamu boleh nggak? Coba, boleh nggak menyembelih untuk tamu? Syirik nggak? Syirik nggak? Kan tamu selain Allah. Hah? Kenapa enggak? Bukan buat ibadah. Hasan tak? Kalau menyembelih untuk pembesar, nah, kamu syirik apa nggak syirik? Fatih. Untuk pembesar, untuk raja, untuk presiden misalnya datang ke pura, datang ke pura, terus kata kepala desanya kita sembelih. Ya, karena orang Betawi yang sembelih apa? Kebo. Sembelih kebonya. Jadi pertanyaannya, menyembelih misalnya berkenaan dengan kedatangan Pak Presiden, itu boleh termasuk menyembelih yang bukan ibadah atau nggak boleh, bahkan syirik, karena itu termasuk menyembelih yang merupakan ibadah. Nah, soalnya agak susah dikit karena antum kelas 9. Ilmu itu bisa membedakan permasalahan-permasalahan, itu ilmu. Gitu ya. Tergantung lah. Coba yang bilang tergantung diri dulu. Tergantungnya gimana coba? Kalau untuk hidangan nggak apa-apa. Yang bentuknya syirik seperti apa? Beliau untuk pembesar tapi hukumnya syirik, gambarannya seperti apa? Membeli hewan, ya memang babnya menyembelih hewan ya. Namanya menyembelih pasti mengalirkan darah. Cuma kalau dicocok-cocokin gitu ya, dengan pas disembelih itu dialirkan darah saat
Ya, rombongan presiden masuk pintu gerbang. Presiden masuk pintu gerbang, lehernya di sini, cas. Nah, ini bentuk penghormatan kepada peribadatan pengagungan kepada selain Allah. Itu jatuh kepada kesyirikan. Ya, dikuatkan lagi dengan misalnya sembelihannya dan dimakan, dibuang. Ya, berarti ini fix untuk selain Allah, gitu ya. Tapi memang boleh dimakan Ustaz. Ya, kalau memang diragukan di situ ada ya unsur itu syirik, ya seperti tadi bertepatan dengan ya masuknya rombongan pintu gerbang kemudian darah dialirkan ces, gitu ya. Nah ini syirik, nggak boleh dimakan dagingnya. Justru memang nggak boleh dimakan. Tapi maksud saya, ya dikuatkan lagi dengan daging yang nggak dimakan ini sebagai penguat bahwa memang itu bukan untuk dihidangkan. Ya, yang mana kalau buat hidangan ya berarti bukan untuk ibadah gitu. Ya, berarti memang sebenarnya sembelihan hidangan gitu. Artinya menguatkan, lebih menguatkan lagi, lebih jadi bukti lagi bagi kita bahwa sembelihan itu memang ya dalam rangka taqarrub kepada selain Allah. Berarti ibadah kepada selain Allah, hukumnya syirik. Jelas? Nah, apa? Ustaz boleh tidak membersihkan kuburan dari rumputan lalu nyiram kuburannya pakai air putih? Kalau membersihkan boleh, karena membersihkan maksudnya adalah untuk agar dia kelihatan tetap sebagai kuburan. Karena kalau dibiarkan jadi ilalang sehingga nggak kelihatan bahwa itu kuburan, ya nanti jadi tempat sampah. Ya, sedangkan ya kuburan itu ya harus dimuliakan, nggak boleh diinjak-injak, ya nggak boleh dinabesh, ya nggak boleh tulang-tulangnya main dipindah-pindahkan sembarangan, nggak boleh nabsul qabr, ya pindahkan tulang tanpa hajat yang jelas itu nggak boleh dalam Islam. Jadi bersihkan biar tanda-tandanya bahwa itu kuburan tetap kelihatan. Ya, kalau persoalan nyiram ke air mawar, ini nggak ada maksudnya. Ya, itu seperti kias kepada perbuatan Nabi yang meletakkan jarid. Ya, ada hadis di mana satu hari Nabi SAW mengambil 2 pelepah kurma kemudian diletakkan di satu kuburan. Ya, kemudian ada 2 kuburan diletakkan. Kemudian para sahabatnya bertanya. Dan Nabi SAW menjelaskan, ya, innahuma la yu'adzaban. Keduanya lagi diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, bukan karena persoalan yang besar keduanya diazab. Ya, adanya azab kubur di sini kita dapat ya pelajaran. Yang pertama diazab karena yamshi bid namimah. Ya, kemana-mana ngadu domba. Ya, namimah itu kita harus ngerti pengertiannya. Nah, itu dosa besar. Naqlu kalamil ghair ala wajhil ifsad. Menukil perkataan orang lain dalam rangka merusak. Ya. Ini namimah. Ya, ancamannya keras dalam hadis. Kata Nabi, la yadkhul jannati namam. Enggak masuk surga orang yang kemana-mana menebar namimah. Wala tuti' kullahallafin mahin hammazin masya'in binamim. Kadang kita ini lucu, ya ada orang namimah kita dengerin, ada orang gibah kita dengerin, kuping kita biarin jadi tempat sampah, ya nggak bisa nyaring, ya kata Nabi SAW, man nama alaika barang siapa yang dia ya melakukan namimah, ya besok kamu yang jadi korbannya gitu. Apa hadis ini ingat nggak? Ya, jadi namimah sebab azab kubur. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, ya, la yastatir, dalam riwayat lain la yastanzih. La yastanzih minal baul, enggak bersih dalam cebok. Ya. Kencingnya buru-buru, ceceran. Ya. Begitu juga la yastatir minal baul. Enggak yang menutup aurat di saat buang air kecil. Makanya
antum pipis buang air kecil di tempat-tempat buang air kecil yang berdiri, itu sebab adab kubur. Ya buang air kecil masuk ke dalam toilet, jangan di tempat ya pipis yang berdiri itu, karena itu kan estetik. Ya, sempurna gak? Ya auratnya tertutup ketika itu. Ya, misalnya ya Kamil sama Ridwan Kamil gitu kan. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kata Ridwan, "Wan." Iya. Kelihatan enggak? Kelihatan, terekspos itu auratnya begitu aja. Nah, itu sebab adab kubur. Ini sampai ini banyak orang enggak tahu. Barakallahu. Kemudian kata Nabi SAW, la'allahuma ya yukhaffafa anhu, la'alla an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Semoga selagi pelepah kurma ini masih basah, belum kering, azabnya diringankan. Nah, dari sini muncul kias-kias ya yang liar. Ada yang nanam pohon di atas kuburan. Ada yang pohon nanas, ada yang pohon mangga, berkembang, ada jualan kembang. Iya, itu kias semuanya. Itu kias. Jualan kembang, ya, disiram pakai air biar tetap basah. Itu semuanya kias dari hadis itu. Enggak ada kaitannya, enggak ada sambutannya sebenarnya. Gitu. Karena para ulama mengatakan bahwa itu khususiyah Nabi. Perbuatan itu khususiyah Nabi. Karena hanya Nabi yang tahu nih orang lagi diazab. Terus ente siramin kembang, berarti ente yakin dia lagi diazab. Itu kan buruk sangka kepada si mayit. Ya. Asal usulnya tuh. Jadi anda ingat tuh asal usul itu. Barakallahu. Ya. Baik lagi. Hukumnya ramai yang kembang. Ya jangan. Ya minimal bid'ah itu. Bid'ah. Dan amalan yang enggak ada manfaatnya, sia-sia itu. Ya. Sia-sia. Baik, cukup ya. Baik, kita akhiri, semoga ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.